Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Lendia Mulyani, Dan saya Marvita Yenti. Dan saya Umi Zatia Sara. Saya Nur Syamsi Adila. Kami akan membahas artikel tentang The Need for Sharia Harmonization in Financial Reporting, Standardization, the Case of Indonesia. Dalam artikel ini, ada 5 topik yang kami bahas. Yang pertama, introduction. Yang kedua, background of study. Yang ketiga, research methodology. Yang keempat, analysis of result. Dan yang kelima, conclusion. Penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Nur Syamsi Adila. Baiklah, yang pertama kita pelajari dulu yang tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi pemangku kepentingan IFI tentang upaya untuk harmonisasi standarisasi syariah yang ada di Indonesia. Upaya ini untuk meningkatkan pengembangan bank Islam yang mana secara global sudah muncul di pasar uang dan industri Indonesia. Nah, secara umum kita ketahui dulu pengertian harmonisasi itu merupakan suatu keselarasan. Namun, dalam praktik akuntansinya, harmonisasi itu merupakan upaya untuk meningkatkan kesesuaian. Nah, selanjutnya adalah metodologinya. Di sini peneliti itu sampelnya terdapat 160 responden yang mana merupakan bank syariah yang ada di Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Nah, di sini menggunakan kuesioner yang terstruktur. Temuan dari penelitian ini bahwasanya peneliti menemukan cara untuk melakukan standarisasi untuk harmonisasi standarisasi syariah ini dengan mempelajari fatwa dan mempraktikkan hal yang lainnya. Namun dalam responden memiliki pendapat yang berbeda untuk upaya harmonisasi standar pelaporan keuangan syariah ini, baik de jure maupun de facto. Nah, di sini studi yang mana batasannya, di mana peneliti ini hanya melihat satu studi kasus yaitu di Indonesia saja. Nah, diharapkan studi selanjutnya mempertimbangkan lebih banyak negara lainnya dalam hal penelitian mengenai harmonisasi standar pelaporan keuangan syariah. Baiklah, selanjutnya kita ketahui bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan Islam di dunia itu begitu cepat sehingga membutuhkan standar pelaporan keuangan untuk memastikan adanya transparansi, keterbandingan serta keadilannya. Karena di sini tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai saat ini belum ada standar pelaporan keuangan yang seragam digunakan oleh bank syariah. Upaya sebelumnya dilakukan oleh suatu organisasi AAOIFI yang merupakan suatu organisasi yang didirikan pada tahun 1991 di Bahrain, yang mana dia mengatur tentang isu-isu akuntansi, etika pemerintahan sesuai dengan standar keuangan Islam. Nah, di mana tujuan dari the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ini, yang mana untuk menyelaraskan standar akuntansi internasional dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, akan tetapi hal ini ada kendala, yaitu sulitnya negara Islam itu menerima standar dari AAOIFI ini. Dan kita ketahui bahwasanya kebanyakan sekarang negara Islam sudah menggunakan standar internasional yaitu IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Oleh karena itu, menurut makalah ini berpendapat bahwasanya perbedaan interpretasi syariah dari standar pelaporan keuangan yang dikeluarkan itu harus diselesaikan karena kita ketahui bahwasanya studi ini terbatas dalam subjeknya yang hanya
dilihat dari sudut pandang normatif tanpa melihat bukti empirisnya. Adalah background atau latar belakang penelitian. Yang pertama itu adalah harmonisasi syariah dan standarisasi pelaporan keuangan. Nah, syariah yang mengacu pada perintah ilahi yang mengatur tentang sikap atau perilaku dalam kehidupan baik individu ataupun bersama. Nah, beberapa aturan umum yang mengatur tentang kode hukum berupa aqaid yang merupakan masalah tentang kepercayaan dan ibadah. Yang kedua adalah akhlak, ya masalah tentang kedisiplinan diri sendiri. Yang ketiga adalah ahkam tentang sistem sosial ekonomi dan hukum. Yang keempat jauh merupakan kewajiban, dan yang kelima adalah nawahi atau larangan. Yang mana aturan-aturan kita ketika seorang berbicara tentang ekonomi Islam, keuangan Islam, ataupun standar akuntansi, yang mana ini disebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sumber-sumbernya yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mana orang Muslim percaya bahwasanya Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang dikirim kepada Nabi Muhammad SAW, yang ada pada yang mana Allah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 1-3 yang artinya ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad tentang kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran, dan sesungguhnya kamu termasuk orang yang tidak mengetahui. Baiklah, selanjutnya adalah memahami harmonisasi syariah. Nah, dalam memahami hukum Islam, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah berpendapat bahwa perubahan pendapat hukum atau fatwa itu diterima karena adanya perubahan yang dinamis baik dalam waktu, kondisi maupun tradisi dan yang lainnya. Nah, ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah harmonisasi syariah ini dilaksanakan dan bagaimana mungkin? Nah, jika harmonisasi syariah ini dilaksanakan, maka memungkinkan adanya perubahan fatwa dalam hal menerapkan hukum Islam. Dan hal ini selain dari putusan yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal yang lain yang mana kita ketahui bahwasanya kita harus memahami adanya perbedaan interpretasi syariah, dan ini dapat diselesaikan dengan dilakukan ijtihad. Ijtihad itu adalah suatu pengambilan keputusan dalam hukum Islam, dan juga dalam kerangka kerja konseptualnya AAOIFI, akuntansi itu harus sesuai dengan standar syariah. Oleh karena itu, harmonisasi syariah itu harus memahami yang mana keselarasan atau keseragaman itu penting untuk dilakukan. Nah, sesuai dengan tujuan dari AAOIFI, yaitu untuk menyelaraskan keuangan Islam di seluruh dunia, praktik keuangan Islam di seluruh dunia, dan keseragaman pelaporan keuangan. Hal ini agar terciptanya komunikasi lembaga keuangan Islam, ya, dan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Nah, manfaat keseragaman ini yang pertama itu kualitas akuntansi akan lebih meningkat. Yang kedua, mengurangi manajemen laba. Yang ketiga, memfasilitasi investor. Dan yang keempat, membantu dalam pengembangan lembaga keuangan Islam baik de jure maupun de facto. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah As-Saff ayat 2 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taquluna ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang bukan kamu kerjakan? Nah, Ibnu Qasir menafsirkan ayat ini merupakan suatu janji yang tidak terlaksana, dan Allah membantah orang yang lalai dalam janjinya. Artinya, kita harus menyatakan bahwasannya sesuatu yang kita lakukan. Contohnya, suatu aturan yang sudah kita lakukan, kita boleh menyatakannya gitu. Dan sesuatu hal kita yang sudah janjikan, kita harus melaksanakannya. Nah, yang mana harmonisasi dan ungkapan lainnya bahwasanya jika tidak dilakukan harmonisasi ini, maka membiarkan industri terkena arbitrase syariah. Baiklah, dalam kasus Indonesia, yang mana perbankan syariah itu mulai berkembang ketika didirikannya BMI atau Bank Muamalat Indonesia, yang mana BMI ini didirikan di Jakarta pada tahun 1992. Baiklah, selanjutnya adalah standar pelaporan berbasis syariah Indonesia. Nah, sejak didirikannya BMI Bank Muamalat Indonesia oleh undang-undang bank ini disahkan peraturan nomor 7 tahun 1992. Namun tidak ada perubahan standar mengenai bank ini, yang mana bank ini kan merupakan bank Islam yang pertama yang ada di Indonesia. Nah, hal ini menghasilkan bahwasanya peraturan yang digunakan adalah standar yang sudah ada, yaitu PSAK 31. Kemudian muncullah PSAK 59, yang mana ini merupakan standar akuntansi perbankan syariah yang dirilis oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dengan turunan atau dirilis dari IFI, yang mana dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun pada tahun 2008 PSAK 59 diganti dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Bisnis Islam, yang mana PSAK 101 sampai 107 yang dirumuskan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Islam IAI, yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, dan mulai berlaku oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2008, yang mana mencakup PSAK 101 mengenai penyajian atas laporan keuangan, PSAK 102 tentang kontrak lebih lanjut mengenai murabahah, PSAK 103 mengenai salam, PSAK 104 itu mengenai istisna, PSAK 105 tentang mudarabah, PSAK 106 tentang musyarakah, dan yang terakhir PSAK 107 tentang ijarah. Kemudian dikeluarkanlah oleh Perbankan Syariah Bank Indonesia, yang mana pedoman yang berfungsi sebagai teknis interpretasi pedoman standar, yaitu PAPSI pada tanggal 10 Juli tahun 2013. PAPSI itu adalah pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, yang mana PAPSI ini menjabarkan lebih lanjut mengenai standar akuntansi yang relevan dengan UUS. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Syamsi Adila. Di sini saya membahas tentang research methodology. Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif yang menggunakan data primer. Reliabilitasnya menggunakan uji Alpha-Cronbach dan dijelaskan lebih lanjut menggunakan ANOVI satu arah dalam SPSS 19. Dalam konteks latar belakang dan
karya-karya yang diterbitkan, terutama pada misi EIOIV untuk mengupayakan penyelarasan praktik keuangan Islam di antara EIV dan memahami masalah interpretasi syariah. Kita perlu menilai apakah pemangku kepentingan Bank Islam menerapkan kepentingan yang sama untuk mendukung upaya harmonisasi syariah untuk standar pelaporan keuangan. Upaya dilakukan oleh EIOIV dan pemangku kepentingan individu. Jadi dari metode penelitian ini dapatlah hasil hipotesisnya sebagai berikut. Hipotesis yang pertama yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam pendapat yang dipegang oleh perbankan Islam pemangku kepentingan ketika mempertimbangkan upaya harmonisasi syariah. Untuk itu, penting mempertimbangkan harmonisasi syariah yang akan menghasilkan implikasi tertentu, yaitu untuk menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan, memastikan transaksi sesuai dengan prinsip Islam, serta mengungkapkan konsep keadilan, kejelasan, kepatuhan etika, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, hipotesis kedua diusulkan untuk mengeksplorasi bagaimana para pemangku kepentingan memahami manfaat dan tantangan dari kerangka kerja standar pelaporan yang seragam. Hasil dari hipotesis yang kedua yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam pendapat yang dipegang oleh para pemangku kepentingan perbankan Islam ketika mempertimbangkan harmonisasi syariah tentang pentingnya memiliki kerangka kerja standar pelaporan keuangan yang seragam untuk bank-bank Islam. Perbedaan interpretasi syariah yang mempengaruhi formulasi dan penerapan standar pelaporan keuangan harus segera diselesaikan. Jadi, EIOIV memberikan pedoman tentang format standar pelaporan keuangan. Namun, peran para sarjana syariah tentang bagaimana membantu interpretasi, formulasi, dan implementasi standar pelaporan keuangan ini hampir tidak diatur. Jadi, menyarankan bahwa harmonisasi de jure dari keputusan interpretasi syariah oleh para sarjana syariah akan mengarah pada harmonisasi de facto. Pengaruh kualitas pelaporan keuangan dan masalah adopsi IFRS ini harus tercermin ketika mengatasi kesenjangan aturan yang selaras dan praktik yang selaras dengan syariah. Oleh karena itu, kita perlu menilai bagaimana para pemangku kepentingan memandang isu harmonisasi aturan atau de jure dan praktik mereka atau de facto. Oleh karena itu, dapatlah hasil hipotesis yang ketiga, yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam pendapat yang dipegang oleh para pemangku kepentingan perbankan Islam tentang harmonisasi aturan atau de jure dan harmonisasi praktik atau de facto. Di mana hipotesis yang ketiga ini diuji dengan analisis singkat pada laporan tahunan yang dipilih yang menjelaskan tentang bagaimana standar pelaporan keuangan diterapkan oleh bank syariah. Peneliti mengambil langkah ini untuk membandingkan tingkat kepatuhan dari standar pelaporan keuangan yang telah diberlakukan oleh regulator. Kemudian, metode survei dan pengumpulan data. Data primer dikumpulkan berdasarkan survei terhadap para pemangku kepentingan bank syariah di Indonesia dengan tujuan untuk mencari pendapat tentang masalah harmonisasi dan standar pelaporan keuangan bank syariah. Kuesioner ini dirancang mengacu pada studi sebelumnya dan divalidasi oleh beberapa peneliti, staf ahli dari Ikatan Akuntan Indonesia, dan 2 anggota DSN MUI. Kuesioner ini juga disarankan harus dipersingkat, baik dalam penjelasan de jure dan de facto, serta pengumpulan datanya tidak hanya melalui online, tetapi juga menggunakan dokumen-dokumen cetak. Proses pengumpulan data ini dilakukan dari bulan Juli hingga bulan Agustus dengan menggunakan
metode skala Likert untuk mengukur responden. Kuesioner ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi demografis tentang responden yang terdiri dari 4 pertanyaan. Yang kedua, untuk mempelajari pendapat responden tentang upaya harmonisasi syariah untuk standar pelaporan keuangan bank syariah dan juga terdiri dari 27 pertanyaan. Pada bagian ketiga, untuk menganalisis pandangan responden tentang harmonisasi syariah sebagai kriteria penting untuk memiliki standar pelaporan keuangan yang seragam untuk Bank Islam. Bagian ketiga ini memiliki 30 pertanyaan. Kemudian bagian yang terakhir, mencari pandangan responden tentang pilihan antara harmonisasi syariah terkait dengan de jure atau harmonisasi yang terkait dengan de facto. Untuk mencapai tujuan ini, bagian keempat terdiri dari 21 pertanyaan. Kemudian, pada tabel 2 ini merangkum informasi demografis tentang responden. Ada 64% responden adalah laki-laki dan 36% adalah perempuan. Mayoritas responden berasal dari kelompok non-perbankan dari 63%, di mana 31% dari mereka adalah dari kelompok peneliti. Untuk pengalamannya, berkisar dari antara 1 sampai 9 tahun dengan hanya 9% yang menyatakan lebih dari 20 tahun pengalaman bekerja. Untuk data-data selanjutnya bisa kita lihat pada tabel 2 berikut. Nah, di bagian keempat ini dia menyajikan hasil univariat dari statistik SPSS dan menganalisis dari hasil adopsi dalam laporan tahunan. Serta nanti bagian terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari poin yang keempat ini juga terdiri dari 4 cabang. Nah, bagian yang pertama 4.1 yaitu upaya harmonisasi syariah. Nah, peneliti di sini peneliti menggunakan yang namanya uji ANOVA. ANOVA itu sendiri adalah analisis ovarian, adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean rata-rata dan data lebih dari 2 kelompok. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata EQ antara siswa kelas SLTP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, berdasarkan hasil dari uji ANOVA dari hasil peneliti ini, hasil menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan individu dan kedua kelompok memiliki perbedaan yang signifikan dalam persepsi tentang pentingnya dan dukungan upaya harmonisasi syariah pada standar pelaporan keuangan untuk bank syariah. Lalu statistik deskriptif mendiskusikan juga rincian hasil dan menyimpulkan beberapa rekomendasi. Mayoritas pemangku kepentingan menyatakan pendapat mereka bahwa mereka itu setuju bahwa ada kemungkinan untuk menghilangkan perbedaan pendapat syariah. Hasil ini juga sejalan dengan diskusi AAO5 tahun 2010 mengenai perbedaan pendapat dalam mengakui laba pada kontrak murabaha, di mana aplikasi yang berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Para pemangku kepentingan juga mengungkapkan bahwa alasan yang berkontribusi terhadap perbedaan pendapat syariah adalah karena peraturan tersebut dikenakan oleh otoritas seperti Bank Indonesia. Namun demikian, pendapat para pemangku kepentingan berbeda mengenai apakah upaya harmonisasi syariah tidak mungkin karena berbagai aliran pemikiran dan kebijakan yang diberlakukan oleh otoritas syariah juga berbeda. Itu mengenai poin bagian 4 yang pertama.
Baiklah, di sini ada tabel 3 yang menyajikan tentang hasil uji ANOVA untuk semua pemangku kepentingan dan kedua kelompok menolak H2. Nah, statistik deskriptif itu sendiri di dalam tabel ini dia memandang 3 bagian. Bagian pertama itu bisa teman-teman lihat, yaitu Syariah Harmonization Effort atau upaya harmonisasi syariah. Yang kedua, harmonisasi syariah sebagai kriteria penting menuju standar pelaporan keuangan yang seragam untuk bank Islam. Dan yang ketiga yaitu harmonisasi aturan dan harmonisasi praktek atau de jure sama de facto. Dan dimana setiap bagian itu sendiri dia melihat dari dua sisi juga, yaitu semua all stakeholder of Islamic Bank, yaitu semua pemangku kepentingan bank syariah, dan inside of and outside Islamic Bank, di dalam dan di luar bank syariah. Dan masing-masingnya itu juga dinilai dari di dalam kelompok dan antar kelompok dan di dalam kelompok. Begitu juga untuk bagian yang kedua dan ketiga. Nah, di tabel di sini di tabel tersebut bisa teman-teman lihat bagaimana sum of score dan mean of score serta perbedaan yang signifikan dari antar pemangku kepentingan syariah tersebut dan dua kelompok tersebut. Baiklah, poin yang selanjutnya yaitu harmonisasi syariah sebagai kriteria penting menuju standar pelaporan keuangan yang seragam untuk bank-bank Islam. Nah, berdasarkan tabel 3 tadi yang menyajikan hasil uji ANOVA untuk semua pemangku kepentingan dan kedua kelompok yang menolak H2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki perbedaan yang persepsi yang signifikan ketika mempertimbangkan harmonisasi syariah sebagai kriteria penting menuju seragam standar pelaporan keuangan untuk bank syariah. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa ketika terjadi keseragaman dalam standar pelaporan keuangan bank syariah itu memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yaitu menghindari salah penilaian pada kinerja keuangan bank syariah, terus untuk menciptakan lebih banyak jaminan kualitas, meningkatkan komparabilitas antara pelaporan keuangan bisa dibandingkan, dan hal tersebut juga bisa membangun kepercayaan dari investor. Namun responden juga menyatakan ketidaksetujuan mereka jika IFRS tersebut dipromosikan sebagai satu pelaporan keuangan untuk semua entitas termasuk bank syariah. Ini bisa disebabkan oleh bukti bahwa Indonesia masih memilih untuk mengadopsi standar pelaporan keuangan yang berbasis syariah untuk bank-bank Islam, meskipun rekan-rekan konvensional mereka hampir sepenuhnya mengadopsi versi IFRS. Gitu. Mayoritas responden itu tidak setuju bahwa IFRS itu harus diadopsi oleh bank syariah dan menolak fakta bahwa IFRS tersebut menunjukkan bahwa semua karakteristik yang diperlukan oleh bank syariah. Jadi ini mendukung juga pendapat bahwa IFRS tersebut tidak sepenuhnya mencangkup karakteristik unik dari transaksi perbankan syariah. Jadi IFRS itu tidak mencangkup gitu transaksi syariah gitu. Jika IFRS tersebut gagal mengakomodasikan sifat transaksi bank syariah, itu juga dapat membuat aplikasi yang berbeda dari peraturan syariah dan akan menghambat harmonisasi antara aturan dan keseragaman untuk menuju standar pelaporan keuangan yang seragam untuk bank syariah. Itu tentang poin yang ke-4.2. Baiklah, bagian yang selanjutnya adalah 4.3 yang membahas tentang harmonisasi antara de jure dan harmonisasi
praktik atau de facto. Nah, masih menggunakan terdapat pada tabel 3 tadi yang menyajikan hasil uji ANOVA yang tidak menolak tentang pengujian H3 untuk semua pemangku kepentingan. Nah, jadi di dalam tabel tersebut dan poin bagian ini dia menjelaskan bagaimana para pemangku kepentingan tersebut mereka sama sekali tidak menolak untuk adanya tidak menolak bahkan mendukung untuk terjadinya harmonisasi antara aturan sama praktik pada bank-bank syariah gitu. Namun juga terdapat selain itu juga terdapat perbedaan antara aturan dan praktik. Hasilnya menggambarkan perbedaan antara syariah dalam aturan dan praktik itu adalah kurangnya pengetahuan auditor eksternal. Hal ini terkait dengan masalah harmonisasi dalam praktik antara bank konvensional di Indonesia yang mengadopsi IFRS dan syariah, unit bisnis yang mengadopsi PSAK syariah. Kan kedua itu sama-sama berbeda. Hal itu juga menyebabkan perbedaan antara aturan sama praktik. Selain itu juga ada pandangan yang berpendapat bahwa perbedaan itu tergantung oleh kontrol manajemennya dalam manajemen dan perusahaan tersebut, apakah mendukung untuk apakah manajemen tersebut bisa memastikan terjadinya harmonisasi praktek untuk mengikuti harmonisasi aturan. Jadi secara praktis responden setuju bahwa harmonisasi praktik syariah harus menerapkan aturan syariah yang sama seperti yang tertulis dalam fatwa ataupun buku peraturan perusahaan gitu. Baiklah, bagian selanjutnya yaitu tentang 4.4 tinjauan laporan tahunan Bank Syariah. Nah, di bagian ini dia tuh membahas tentang meninjau tentang bagaimana laporan tahunan bank-bank syariah tersebut dan mengacu kepada apakah bank tersebut. Maka di bagian ini akan dijelaskan. Setelah memeriksa semua laporan tahunan Bank Syariah untuk tahun 2011 serta data arsip lainnya, para peneliti menemukan bahwa semua bank syariah menunjukkan standar pelaporan keuangan yang seragam yang didasarkan pada PSAK syariah seperti yang telah disajikan peneliti pada tabel 4 dan tabel 4 akan disajikan pada slide berikutnya. Nah, baiklah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tabel ini akan menjelaskan tentang tinjauan terhadap laporan tahunan bank-bank syariah. Itu kita lihatnya dari 10 bank gitu, pada tahun 2011. Tabel 4 ini menggambarkan tahun pendirian masing-masing bank syariah dan juga di tabel ini disajikan tentang total asetnya. Nah, bisa kita lihat bahwa Bank Syariah Mandiri itu memiliki pertumbuhan aset tertinggi di antara 10 bank syariah, termasuk bank tertua yaitu BMI. Dilihat dari tabel bahwa BMI itu seperti pada hari-hari awal dia mengadopsi PSAK nomor 31, namun secara bertahap mengikuti peraturan untuk beralih ke PSAK 59, kemudian dia beralih lagi ke PSAK 101 sampai 107. Nah, selain itu semua bank bisa kita lihat pada tabel selain itu semua bank syariah 100% menyatakan bahwa mereka merujuk pada PAPSI 2013, sementara BCA Syariah merujuk pada pedoman tambahan yang disebut dengan PAPI. Pedoman yang disingkat dengan PAPI, kepanjangannya Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Indonesia. Alasannya bisa karena BCA adalah anak perusahaan dari bank konvensional BCA yang juga mengacu kepada PAPI. Kesimpulan dari bagian ini kita bisa melihat bawah tabel bahwa semua bank syariah tersebut dia mengacu kepada membuat standar pelaporan keuangan yang didasarkan kepada PSAK syariah. Nah,
Dapat kita simpulkan dari artikel ini yaitu secara teoritis upaya untuk menyamakan syariah baik de jure dan de facto yang terlihat. Secara praktisnya dapat kita contohkan kelompok bank yang sehari-hari beroperasi merencanakan tujuan. Teori ekonomi politik yang diusulkan teori akuntansi yang mungkin terjadi dalam setiap upaya standarisasi pelaporan keuangan. Mengingat pemahaman tentang ekonomi politik yang dapat signifikan mempengaruhi arah pengembangan keuangan Islam. Namun demikian, peran berbagai orang yang terlibat dalam upaya standarisasi pelaporan keuangan dapat menghambat pengaturan syariah. Umat Islam yang di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, serta Brunei Darussalam sudah memulai berupaya untuk pengaturan syariah. Malaysia mendukung pengembangan keuangan Islam yang telah menunjukkan pertumbuhan yang cepat di industri. Sebagai contohnya yaitu Akademi Riset Syariah Internasional untuk Keuangan Islam yang didirikan pada tahun 2006 oleh Bank Negara Malaysia, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah syariah dalam keuangan Islam untuk meningkatkan upaya perpaduan yang ada pada masalah syariah dan memperkuat kerangka kerjasama dan pengaturan di antara para sarjana. Brunei Darussalam komitmen untuk memberlakukan hukum syariah telah sengaja membentuk dasar yang telah kuat untuk pengembangan keuangan Islam. Pemerintah mempromosikan produk-produk yang sesuai syariah diharapkan untuk memposisikan negara sebagai pusat untuk layanan Islam dan mendorong penggunaan standarisasi pelaporan keuangan Islam untuk lembaga yang ada di dunia. Hasil uji keseluruhan hipotesis yaitu 0,5 tidak signifikan yang bisa disebabkan sebagian pengamat. Karena tidak adanya bukti penelitian yang sama ditemukan, maka penelitian ini tidak bisa dibandingkan. Penelitian ini hanya melihat studi kasus yaitu Indonesia. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus mempertimbangkan jumlah responden yang signifikan dan mencakup semua negara. Sarana penelitian yang menarik akhirnya mengangkat ekonomi politik Islam mendalam dari teori akuntansi dapat mendukung analisis yang lebih baik tentang masalah standarisasi pelaporan keuangan untuk lembaga keuangan Islam. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.